هو النور هو النور يهدي الحائرين ضياء. Insya Allah majelis ini bisa membuat kita lebih cinta, lebih mahabbah terhadap siapa? Terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sekaligus terhadap para pengikut pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa cinta itu lebih besar efeknya dalam diri kita ketimbang ibadah kita. Rasa mahabbah itu bisa lebih merubah spontan perilaku jelek kita menjadi perilaku baik kita, melebihi daripada ibadah kita, sholat kita, ngaji Al-Quran kita, sholat tahajud kita, puasa kita, gak sebanding dengan rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad. Bahasanya kalau saya boleh ngomong, kalau kita benar-benar cinta tapi di balik itu ibadah kita sedikit, maka hasil yang kita dapatkan lebih besar daripada orang yang ibadahnya banyak sedikit cintanya terhadap Nabi. Saya kasih cerita sedikit, walaupun saya tahu ini waktunya mepet sekali ini kelihatannya ya. Saya akan cerita, dulu di zaman Nabi Muhammad ada anak muda Ansor. Anak muda Ansor ini subhanallah sholat subuh berjamaah, habis itu paginya nyolong, nyuri. Tiap hari perilakunya seperti itu. Ditegur, dinasehatin sama orang-orang sepuhnya orang Ansor, tidak berubah. Tiap kali sholat subuh, selesai sholat ya, pagi harinya nyuri. Nggak kuat ini orang tua-tua yang ada di Ansor ini, dilaporkan saja dah sama Rasulullah, sampaikan sama Rasul. Kala ya Rasulullah, fulan bin fulan, disebutkan namanya, alamat rumahnya, disebutkan ciri-cirinya dengan detail. Kala ya Rasulullah, fulan bin fulan ini aneh ya Rasulullah, sholatnya berjamaah tapi kalau pagi nggak pernah telat, yang namanya apa? Mencuri. Apa jawaban daripada Rasulullah? Dia akan berhenti dengan sendirinya. Dia akan berhenti dengan sendiri. Sayanhahu sholatuhu, sholat yang ia lakukan akan membuat dia berhenti. Di balik cerita ini ada cerita lagi. Ada seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini ibadahnya kalah inti orang. Ahli puasa. Sholat tahajudnya itu bukan dari jam 3. Semalam suntuk dia pakai ibadah. Puasanya, qiraatul Quran. Intinya bahkan dibanding dengan para sahabat yang saat itu ada, enggak sebanding ibadahnya para sahabat terhadap Dzul Khuwaisirah ini. Tapi apa yang dia lakukan ketika selesai peperangan, dia mendatangi Nabi Muhammad SAW sambil berkata, ya Rasulullah, innaka lam ta'dil. Kamu ini enggak adil ya Rasulullah. Kamu enggak adil. Diam. Sayyidina Umar dengar orang kurang ajar sama Nabi Muhammad, ya, langsung Sayyidina Umar mengatakan, "Qala ya Rasulullah, da'ni aqtulu." Kasih kesempatan saya bunuh orang ini. Kata Rasulullah, "Balal, da'hu ya Umar." Tinggalkan dia. Rasul enggak jawab. Orang itu berpaling dari Rasulullah, dia jalan pulang. Rasul mengatakan, "Qala sayakhruju min di'i hadzal rajul." Akan keluar sekelompok orang dari keturunan orang tersebut. Yusalluna kama tusallun.
Sholat sama seperti sholat kalian, puasanya sama seperti puasa kalian. Terkenal dengan puasanya, terkenal dengan sholatnya, terkenal dengan tahajudnya, terkenal dengan bacaan Al-Qur'annya. Sampai Rasul mengatakan yagra'unal Qur'ana wa la yujawizuna hanajirahum. Baca Al-Qur'an, cuman Al-Qur'annya sampai ke tenggorokan saja, enggak lebih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensifatkan dua orang yang berbeda. Paham ya? Yang satu ahli ibadah tapi divonis jelek sama Rasulullah. Yang satu maling, cuman hanya sholat berjamaah, divonis baik. Biarkan nanti dia akan berubah dengan sendirinya. Tahu sebabnya apa? Yang satu ansor, mereka orang-orang ahli mahabbah, orang-orang yang ahli cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama mengatakan rasa cinta mereka lah terhadap Nabi Muhammad yang merubah perilaku-perilaku kurang baik mereka. Tapi yang satunya kurang ajar sama Nabi Muhammad. Ibadah segitu banyaknya para hadirin tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mahabbah, rasa cinta ini, rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad, rasa cinta kita terhadap guru-guru kita, rasa cinta kita terhadap orang-orang soleh, sadar tidak sadar akan merubah karakter kita ini. Kapan? Wallahu a'lam. Tergantung rasa cinta inti sekuat apa. Dan tergantung separah apa kita punya penyakit. Kalau penyakit kita parah ya butuh proses. Makanya kadang-kadang ya ada cerita itu di zaman dulu ada orang maling. Kebetulan masuk ke majelisnya orang soleh. Masuk ke majelisnya orang soleh. Yom duduk dia di majelis orang soleh, dilihat sama orang soleh tersebut. Dan orang tersebut maling tersebut memandang wajahnya orang soleh tersebut, saling menatap. Semenjak itu orang yang maling tersebut berubah menjadi orang soleh. Barokahnya apa? Duduk di majelisnya orang soleh, duduknya saja merubah dari karakter kita yang jelek menjadi lebih baik para hadirin. Ya. Dan ini satu kesempatan bagi kita. Ya. Kesempatan ini kita sudah diingatkan sama Allah Ta'ala berapa bulan kita dihentikan dari majelis. Ya, maka ambil kesempatan ini dengan baik. Duduk istiqamah di majelis. Duduk di majelis, tumbuhkan rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Tumbuhkan rasa cinta kita terhadap seluruh guru-guru kita. Yang adab sama guru, yang akhlak sama guru. Akhlak, adab sama guru itu bukan jalan nunduk di depan guru. Bukan itu. Itu cuma secara zahir, ya. Tapi husnudzon, ini punya prasangka baik terhadap guru. Imam Nawawi, antum kenal Imam Nawawi, ya? Imam Nawawi termasuk daripada penerus madhab Imam Syafi'i dari Nawawi. Umurnya 50 tahun. Itu dulu dia kalau mau datang ke majelis gurunya, mau belajar, dia ambil uang. Sebelum masuk dia sodakohkan, ya Rabb, saya sodakoh ini niat agar saya tidak kelihatan kekurangan guru saya. Kenapa? Agar dia bisa sempurna memandang ta'ziman terhadap guru. Kenapa? Nggak akan sampai kita kepada Nabi Muhammad kalau kita masih melihat guru kita setengah atau kurang sedikit. Guru saya ini begini, cuma habis sudah, nggak dapat apa-apa kita. Lihat Imam Nawawi. Sebelum berangkat saja dia sodakoh. Tujuannya apa? Agar dia benar-benar sempurna melihat gurunya, ta'ziman, pengagungan terhadap gurunya. Karena beliau tahu bahwasanya dia tidak akan sampai kepada Nabi Muhammad kalau tidak melewati guru-gurunya. Kita tanpa prasangka baik terhadap guru kita nggak ada artinya. Duduk kita di majelis pun kita nggak dapat keberkahan apa-apa. Ya, maka ambil kesempatan ini, duduk di majelis taklim niat yang baik. Duduk di majelis taklim niat yang baik, ta'ziman sama guru, hormat sama guru. Paham? Terutama dari dalam hati, bukan hanya sekedar apa? Tundukkan kepala kalau ada guru. Ya, kalau
cuma hanya nunduk-nunduk saja. Cuma yang penting itu hati. Ta'zim itu daripada hati. Ya, kita ta'ziman, kita cinta terhadap orang-orang saleh, dan insyaallah barakah daripada mahabbah tersebut ya. Bala diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah semua hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama perilaku kita yang jelek dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala karena rasa cinta kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terhadap orang-orang saleh. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واللعن وأشرف ما يحلو لسمعي ثناؤه